Jadi kerangka sederhana ya harapan saya bisa diimplementasikan lah di bisnis masing-masing. Exitnya gimana, visinya seperti apa, terus target tahunannya berapa gitu kan, pendapatan per bulannya berapa, dari pendapatan ini pembelinya berapa gitu, terus produksi jumlah produk nih, jumlah produk. Misalkan gini, kayak kan masih dropshippernya Kang Said kan, gitu kan. Berarti di sini tuh butuh juga sebelum ini perspektif finansialnya udah pendapatannya berapa gitu aja lah, paling sederhana. Yang harus dilakukan sekarang ini bisa terimplementasi dengan ada hubungan sebab akibat dari bawah ke atas. Itu sih harapan saya. Jadi keluarkan angkanya dan itu realistis untuk diwujudkan, maksudnya gitu. Nah, internal bisnis prosesnya kan pertama supply ya. Kalau misalkan tadi kayak kalau yang produksi langsung berarti supply-nya apa? Jumlah bahan. Kalau misalkan kayak dropshipper tadi stok. Jumlah supplier juga kan? Iya. Stok dari supplier. Iya, sama bahan juga kan jumlah supplier. Nah, itu tuh ditentukannya. Diangkakan maksud saya tuh. Jadi berarti stok lah ya. Misalkan stok produk. Sebenarnya ini kan udah produk. Nah, kalau produksi itu outputnya produk. Terus apa lagi tadi? Marketing yang paling utama outputnya apa? Prospek, leads. Kalau yang penjualan, sales, pembeli lah ya. Pembeli. After salesnya retur atau kepuasan ya. After sales. Pernah jual, kepuasan atau retur, komplain enggak. Nah, kepuasan ini pun harus diangkatkan. Gila, nggak cukup dengan survei itu, nggak cukup, asli nggak cukup. Satu belajar ini, kepuasan itu di manajemen bisnis itu ada gini. Pernah saya sampaikan di sini juga ada beberapa orang. Kepuasan publik terhadap layanan pemerintah itu cuma ada 2 pilihan, puas atau tidak. Angkanya itu 85% puas, di bawah 85% tidak puas. Udah gitu, harga mati. Puas, tidak puas, udah gitu. Begitupun di bisnis ini bagus terakhir. Bagus, 85%. Angkanya puas. Ukurannya apa? Ada sih, cuman kemana saya. Ukurannya tuh gini nih. Yang pertama atribut produk. Atribut produk itu berarti apa aja? Kualitas, harga, fitur, harga. Itu harga, mutu, waktu penyerahan. Itu atributnya semua. Nah, itu diangkakan. Kalau diangkakan baru ngomongin pendek gitu kan, konsumen saya puas atau tidak. Jadi selama ini kan cuma supaya puas. Kenapa itu fatal? Fatalnya di mana? Ketika forecasting penjualan dan produksi, perencanaan produksi. Karena jadi gambling gitu. Jadi pernah nggak dengar cerita kayak gini? Ini bakal tren nih. Wah, produksi. Pas dana, nggak ada. Nah, hal yang kayak gitu tuh. Makanya harus ingat ya, business plan itu ngomongin angka. Kalau nggak ada angka nggak usah business plan, pakai feeling aja. Asli, karena mau bantuin waktu. Cuman kotak aja. Jadi hanya sekedar coretan belaka, karena nggak ada tujuan untuk mencapai. Jadi saya ulangi nih, ketika ada exit itu turun ke visinya 3 tahun sampai 5 tahun. Terus target tahunannya berapa? Pendapatan per bulannya berapa, customernya berapa, ingat angka semua nih. Kalau misalkan dia dropshipper, suppliernya berapa, terus dia punya stok berapa, dia kan harus tahu. Karena kan yang sifatnya dropshipper harus terus tahu update stok harian yang tersedia di produsennya enggak. Nah,
Kalau produksi stok produknya berapa, terus di marketing prospeknya berapa, ini yang dasar aja, yang pokok aja. Karena kan ada yang, kalau istilah BWK tuh ada yang prospek yang dingin, ada yang hangat, ada yang panas. Nah itu pun gini, hot itu kemana harus didefinisikan? Hot itu WA ke sales atau traffic ke web aja dinamakan hot. Itu harus didefinisikan oleh kita. Harus. Biar kita bisa menggunakan fungsi remarketing di setiap Facebook Ads atau di Google Ads. Kita nggak definisikan pokoknya mah traffic hot, belum tentu. Didefinisikan ya. Ingat, itu komitmen diri deh. Serius. Karena bisnis kalau mau jangka panjang ya harus gitu lah, ngerti konsumen kan. Ya yang ke web itu berarti ya selama ini kan prospek sekian, udah closing sekian, udah beres. Wah nyaman dulu. Tapi customer journey dia kemana dulu kita nggak pernah analisa, benar nggak? Kita hanya jadi korban ketika cari sesuatu di Facebook udah gue iklan, di Google udah gue iklan, di YouTube udah gue iklan gitu. Ya kan kita hanya jadi korban kan. Orang yang udah ngerti customer journey-nya prospek itu bakal nerapin yang tadi marketing, communication, integrated. Iya, nanti lah itu nanti. Udah emang luas ya. Marketing itu prospek berarti salah satu pembeli, after sale, kepuasan atau return. Udah sampai situ aja dulu. Ingat perspektifnya strategi itu ada. Oh ini satu lagi. Nah gini, learning and growth tuh gini, SDM, udahlah SDM aja lah. Saya kira bingung kayak kendaraan aja kan. Sumber daya, oh ini SDM yang berhubungan dengan HRGA aja. Tahu nggak HRGA? SDM dan General Fund. Jadi General Fund tuh nih kayak gini nih. Pengadaan gedung nih. Yang harus gedungnya siapa? Ya lebih ke pengadaannya fasilitas laptop, meja umum lah, ya umum. Bahasa nama umum. General Affair-nya emang umum General Affair. Nah, itu tuh lebih ke SDM aja. Udah fokus di SDM dulu aja karena nanti kan ngikutin ketika punya SDM berarti kan harus ada fasilitas, bener nggak? Contoh kayak kantor, meja, laptop, komputer. Yang para muridnya Kang Said kan punya karyawan di KM-nya enggak? Harus difasilitasi kan? HP. Nah itulah. Jadi ketika ngeluarin biaya untuk itu ternyata ada hubungannya ke proses bisnis, keluarin. Jangan mikirin efisiensi. Kalau ada dampaknya. Kalau nggak ada dampaknya, nggak usah. Paham nggak? Ingat, di sini harus ada. Kita motret dari atas ke bawah. Terus dicek dari bawah ke atas. Kalau ada hubungan sebab akibat, catat, terapkan. Tapi kalau nggak ada hubungan ke atas, nggak ada akibat, nggak usah. Nanti nggak maksudnya? Nah, gitu ya, itu konsep berpikirnya. Balance scorecard, cukup orang mah, kumaha gitu. Sesederhana ini sudah. Barulah ngomongin action plan nanti. Minggu ini kita mau melakukan iklan di mana. Paham ya? Cari supplier baru, kapan, siapa, dan di mana. Kebayang nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya terima aja dulu lah ya. Itu bang. Tanya. Bang. Yang tadi yang soal kepuasan tadi. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tadi kan sesuai data gitu. Survei kepuasan pelanggan itu yang enaknya itu seperti apa? Kadang saya nggak enak gitu kalau mau nanya puas enggak, gimana pendapatnya, testimoninya gitu. Yang pertama. Masih kualitatif ya Kang? Ya. Tentukan ukurannya Kang. Tentukan ukurannya. Kepuasan gini. Yang tadi balik lagi ya. Ini. Ya jelas kok. Terus yang kedua, yang kedua kalau kita melihat dari repeat order itu bisa disimpulkan nggak sebagai bentuk kepuasan? Nah, gini kan, sudah mulai aja.
hurufnya. Itu bisa jelas tuh. Jelas. Tekopan. Iya, dari X2 ya. Pada. Nah ini nih. Jadi tetap kepuasan itu, ini gambarannya. Harus diangkakannya tuh gini kan. Kita harus langkah pertama. Jadi gini, selama ini kita nanyain kepuasan itu kan kualitatif, puas atau enggak gitu aja kan. Artinya kualitatif, benar-benar tidak kuantitatif gitu. Jadi nggak kuantitatif itu salah nggak juga sebenarnya. Sah saja orang berpendapat ketika berpendapat bagus, enggak ya udah gitu kan. Tapi kan kita butuh data angka yang benar-benar bisa mewakili. Karena kan Masya Allah. Padahal like dijual. Dijual. Penjualan ya kan. kalau tahu rumput padahal mah. Nah, elemen kepuasan itu bisa diangkakan. Yang pertama atribut produk. Yang kedua citra dan reputasi. Apple branding lah. Nah, yang ketiga hubungan pelanggan. Ini ilmu aja, bukan ngebongkar rahasia. Motif itu kekuatannya ada di hubungan owner dengan distributor. Pendekatannya benar-benar intens. Ada masalah apa? Beres. Masalah apa? Beres karena prioritas. Distributor, penyumbang, aset selesai. Paham nggak? Dia fokusnya kepuasannya di hubungan pelanggan. Ukurannya apa? Baru itu ngomong repeat order. Paham nggak kan? Oke. Karena ada sebab hubungan pelanggan yang mengakibatkan repeat order. Itu bisa diangkakan. Oke. Yang ini tuh masih goib lah. Jadi maksudnya gini, panjang lah. Contoh gini lah. Kenapa orang yang muda pegang Apple dia malas ke Android? Gak bisa kan diangkakan, susah juga gitu. Persepsi akhirnya kan. Menurut saya tuh Apple tuh bla 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 bla. Kalau misalkan secara ilmiah, sebenarnya kan Apple itu kan punya value-nya itu kan private kan. Nggak bisa kayak Android yang bisa dibuka seenaknya aja, bisa dibobol kan. Yang namanya iPhone ya udah hilang gitu kan. Itu networknya. Nah, atribut produk ini ada 3. Yang tadi kualitas kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Oke. Kualitas, yang kedua biaya, harga. Yang ketiga waktu. Saya salah. Saya udah bikin ukurannya. Jadi kalau saya ukurannya di Excel, kalau petanya saya pakai Visio, bebas kan mau pakai apa pun sebenarnya. Sudah belum ada angka, yang maksudnya yang terdekat gitu betul ya. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Mutu, harga, waktu, fungsionalitas kali. Yang keempat, fungsionalitas. Mutu, harga, waktu. Jadi maksudnya gini. Kualitas ini kan kualitatif. Gimana caranya diangkakan? Apa yang bisa mengangkakan ini? Dikatakan suatu produk berkualitas itu seperti apa? Indikatornya apa? Produknya. Ya, produknya. Dikatakan sebuah produk ini berkualitas. Durability. Iya, berarti apa? Ketahanan. Endurance. Berapa lama? Endurance sok karo ya. Asik. Jadi ketahanan ya, bisa diukur nggak kalau ketahanan nggak? Bisa. Rusaknya berapa lama? Durasi.
Ya durasi kan. Lifetime. Berarti kan kualitas kalau di fashion berarti kan kualitas bahan. Terus kualitas jahitan. Kadang-kadang saya suka gini, kadang pengen nanya gitu ke produsen yang dia marketing nih, Mas Arin gitu kan. Produk kita tuh berkualitas, kualitas tuh premium. Saya pengen nanya, emang berapa lama sih gitu tahannya gitu kan. Terus dari sisi kualitas jahitan itu kayak gini istilahnya, kalau QC di Jepang itu udah sampai kayak gini ya, kancing itu kan ditarik itu berapa kali kan, putus nggak, pak gitu. Soalnya pun begini, itu berapa kali dikatakan berkualitas. Jadi ada angka kan, ada angka, paham ya maksudnya? Oke. Kalau makanan berarti Standar mutu. Kalau makanan apa? Rasa. Ciri bisa diukur kan? ciri khasnya basi. Ah,